Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan mendasar daripada reaksi kondensasi aldol dan juga reaksi Klein-Schmidt. Aldol merupakan sebuah reaksi organik di mana ion enolat bereaksi dengan senyawa karbonil membentuk hidroksialdehida atau p-hidroksiketon yang diikuti dengan dehidrasi membentuk enon terkonjugasi. Reaksi kondensasi aldol dapat dilangsungkan oleh senyawa aldehid yang mempunyai hidrogen alfa. Reaksi kondensasi aldol terjadi pada suatu jenis aldehida dengan adanya asam atau basa encer. Senyawa hasil reaksi kondensasi aldol adalah aldehid beta hidroksi yang sering disebut dengan senyawa aldol. Sedangkan reaksi kondensasi Klein-Schmidt merupakan reaksi kondensasi aldol silang yang melibatkan senyawa aldehid aromatis dan senyawa alkyl keton atau aryl keton sebagai reaktannya. Reaksi ini diawali dengan pembentukan karena ion atau ion enolat dari senyawa keton dengan basa NaOH. Ion bertindak sebagai nukleofil yang menyerang karbon-karbonil senyawa aldehid aromatis yang menghasilkan senyawa beta hidroksiketon dan selanjutnya mengalami dehidrasi menghasilkan senyawa alfa beta keton tak jenuh. Kondensasi Claisen terjadi saat reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon yang terjadi antara dua ester atau satu ester dan senyawa karbonil lainnya dengan adanya basa kuat menghasilkan beta ketoester atau beta diketon. Perbedaan dari dua reaksi ini yang pertama, satu senyawa karbonil hidroksi seperti sebuah aldol mudah mengalami dehidrasi karena ikatan terangkap dalam produk berkonjugasi dengan gugus karbonilnya. Bila dehidrasi menghasilkan suatu ikatan rangkap yang berkonjugasi dengan suatu cincin aromatik, maka dehidrasi berlangsung secara spontan dengan adanya kondensasi Claisen. Sedangkan kondensasi Claisen tidak, karena pada kondensasi Claisen tidak mengalami proses dehidrasi secara sistemik. Kenapa? Dia tetap melakukan reaksi dehidrasi namun secara tidak sistemik karena ikatan terangkap dalam produknya tidak berkonjugasi dengan gugus karbonil hanya satu, namun lebih dari satu gugus itu. Dan bila terdehidrasi, maka hasilnya berupa ikatan rangkap yang berkonjugasi dengan banyak cincin aromatik sehingga berlangsung secara spontan maupun tidak spontan. Sedangkan yang kedua, untuk pada reaksi aldol harus memiliki H terhadap hidrogen terhadap gugus karbonil sehingga aldehid dapat membentuk ion enolat dalam basa. Suatu senyawa karbonil hidroksi seperti sebuah aldol mudah mengalami dehidrasi karena ikatan rangkap dalam produk berkonjugasi dalam gugus karbonilnya. Sedangkan reaksi Cannizzaro Klein-Schmidt itu merupakan reaksi oksidasi reduksi di mana satu aldehidnya mengalami oksidasi menjadi ion karboksilat dan yang lain mengalami reduksi menjadi alkohol ataupun ion-ion karbon lainnya. Kemudian perbedaan yang ketiga, pada kondensasi aldol dominan menggunakan reaktan bahan berupa aldehid dan alkohol sehingga menghasilkan ion-ion karbon yang baik dan stabil dan sedikit dalam reaktan bahan berupa sedangkan keton yang bisa menghasilkan reaksi ion karbon yang baik. Sedangkan pada reaksi Claisen lebih mudah bereaksi dengan gugus aldehid dan keton yang menghasilkan ion-ion karbon lain selain dari kondensasi aldol yang memiliki struktur berbeda. Kemudian perbedaan yang keempat, reaksi kondensasi Claisen-Schmidt merupakan reaksi kondensasi aldol silang yang melibatkan penggunaan senyawa aldehid aromatik dan senyawa alkyl keton atau aldehid. Sedangkan kondensasi aldol hanya terjadi pada reaksi alkohol dan gugus aldehid saja, tidak mengalami kondensasi silang yang melibatkan lebih dari satu gugus senyawa aldehid. Kemudian persamaannya, yang pertama, hasil dehidrasi dari kedua reaksi sama-sama menghasilkan senyawa keton dan aldehid dalam berupa senyawa beta hidroksi. Persamaan yang kedua, ion enolat membawa penuh muatan negatif yang membuatnya lebih nukleofik dibandingkan enol yang netral. Jadi posisi alfa dari ion enolat sangat reaktif terhadap elektrofil.
Nah, sedangkan pada reaksi Claisen juga demikian, digunakan ion enolatnya dengan muatan negatif tersebut, yang dimana pada penyerangan nukleofiliknya pada enol yang lebih netral, sehingga posisinya juga sangat reaktif. Yang ketiga, sama-sama menggunakan reaksi dehidrasi dan katalis dengan asam basa pada setiap mekanisme reaksi aldehid dan keton. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, perbedaannya hanya saja pada kualitas penggunaan asam mereka maupun basa mereka. Baiklah, itulah jawaban saya mengenai perbedaan dan persamaan mendasar dari reaksi kondensasi Claisen-Smith dan juga kondensasi aldol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.